Kapan limit ada dan kapan limit tidak ada? Untuk memahami kapan suatu limit itu ada dan kapan limit itu tidak ada, kalian mula-mula harus paham apa yang dimaksud dengan limit kiri dan limit kanan. Limit kiri adalah limit yang nilai X-nya itu mendekati bilangannya hanya dari sebelah kiri. Sedangkan limit kanan adalah limit yang nilai X-nya itu mendekati bilangannya hanya dari sebelah kanan. Yang mana yang dimaksud dengan sebelah kiri dan sebelah kanan? Yang dimaksud dengan sebelah kiri dan sebelah kanan adalah sebelah kiri dan kanan dari garis bilangan di sumbu X. Jadi, kalau misalnya X-nya sama dengan 3, maka yang di sebelah kiri dari 3 adalah semua bilangan yang ada di garis kuning ini. Seperti misalnya 0, 1, 2, 2,5, 2,9, 2,999, dan seterusnya. Intinya semua bilangan yang lebih kecil dari 3, mereka semua termasuk ke dalam sebelah kiri dari 3. Dan sebaliknya, semua bilangan yang lebih besar dari 3 adalah termasuk sebelah kanan dari 3. Seperti misalnya 5, 4, 3,5, 3,1, 3,001, dan seterusnya, itu semua termasuk sebelah kanan dari 3. Tetapi 3 itu sendiri tidak termasuk sebelah kiri ataupun kanan. Karena memang pertanyaan limit itu tidak menanyakan apa yang terjadi di titik X sama dengan 3, melainkan menanyakan apa yang terjadi di sekitar X sama dengan 3, yaitu menanyakan apa yang terjadi seandainya X-nya itu menuju 3. Jadi apapun yang terjadi pada saat X-nya benar-benar sama dengan 3, sebenarnya tidak berpengaruh terhadap jawaban dari pertanyaan limit. Nah, limit di suatu titik dikatakan ada apabila di titik itu limit kiri dan limit kanannya itu sama dan harus bilangan real. Dan sebaliknya, limit di suatu titik dikatakan tidak ada apabila di titik itu limit kiri dan limit kanannya itu berbeda, atau sama tapi bukan menuju bilangan real. Oke, langsung saja kita lihat bagaimana visualisasinya, bagaimana gambar ketika limitnya ada, dan bagaimana gambar ketika limitnya tidak ada. Pada kurva fx ini seperti yang bisa kalian lihat, di sekitar titik x sama dengan 3, dari arah kiri, nilai yang dituju oleh fx adalah 2. Sedangkan dari arah kanan, nilai yang dituju oleh fx adalah 3. Jadi karena nilai limit kiri dan limit kanannya berbeda, maka kita katakan limit x menuju 3 dari fx tidak ada. Adapun secara kalkulator, kalau kalian masukkan nilai-nilai X-nya yang lebih kecil dari 3 hasilnya menuju 2, tetapi ketika kalian memasukkan nilai-nilai X yang lebih besar dari 3 namun hasilnya kok malah menuju 3, maka itu berarti nilai limit X menuju 3 dari fx tidak ada. Karena yang namanya tujuan itu memang haruslah dari arah manapun tujuannya harus tetap sama. Kemudian pada kurva Gx, di sekitar titik X sama dengan negatif 2, seperti yang bisa kalian lihat, dari arah kiri, nilai yang dituju oleh Gx adalah 1. Begitu pula dari arah kanan, nilai yang dituju juga adalah 1. Walaupun di titik X sama dengan negatif 2 itu sendiri, kurvanya bolong. Artinya Gx tidak terdefinisi di situ. Tetapi itu tak masalah, karena yang kita tanyakan adalah tujuan, bukan nilai eksaknya. Sehingga, karena limit kiri dan limit kanannya bernilai sama dan adalah bilangan real, maka kita katakan limit X menuju negatif 2 dari Gx nilainya ada, yaitu sebesar 1. Kemudian di kurva Hx, di sekitar titik X sama dengan 0, seperti yang bisa kalian lihat, dari arah kiri, semakin nilai X-nya mendekati 0, nilai Hx-nya itu semakin membesar, dan membesar. Artinya tidak ada satupun bilangan real yang dituju oleh Hx. Begitu pula dari arah kanan, semakin nilai X-nya mendekati 0, nilai Hx-nya juga semakin membesar, dan tidak menuju bilangan real apapun. Oleh karena itu, karena limit kiri dan limit kanannya tidak menuju bilangan real apapun, maka kita katakan limit X menuju 0 dari Hx itu tidak ada. Walaupun pada kasus ini kita sering juga melihat orang-orang menuliskan bahwa hasilnya adalah tak terhingga, yang notasinya adalah seperti ini. Dan ini boleh-boleh saja karena menuliskan tak terhingga itu memberi kita informasi yang lebih banyak ketimbang sekedar menuliskan limitnya tidak ada. Ketika kita menuliskan suatu limit hasilnya tak terhingga, kita jadi tahu bahwa limit ini tidak menuju bilangan real apapun, yang penyebabnya adalah karena di sekitar titik yang ditanyakan, nilai fungsinya itu terus membesar tanpa henti. Dan terakhir,
ada beberapa fungsi yang dia itu sangat bergoyang di sekitar suatu titik. Sebagai contoh, misalnya fungsi fx sama dengan sin 1 per x. Kalau kita lihat gambar kurva dari fungsi ini, di sekitar titik x sama dengan 0, nilainya itu naik turun sangat cepat antara 1 dan negatif 1. Sehingga mustahil bagi kita untuk menentukan apa yang dituju oleh sin 1 per x seandainya nilai x-nya menuju 0. Jadi, kita katakanlah limit x menuju 0 dari sin 1 per x itu tidak ada. Namun kalian tidak perlu khawatir dengan fungsi-fungsi seperti ini karena mereka itu jarang ditemukan dan jarang dibahas. Jadi kalau kalian nggak paham secara mendalam pun nggak apa-apa. Yang penting adalah kalian tahu bahwa salah satu penyebab limit tidak ada adalah karena fungsinya terlalu bergoyang. Jadi kesimpulannya ada dua, yaitu yang pertama, limit artinya adalah tujuan. Kalau kalian paham makna tujuan, maka artinya kalian sudah paham konsep limit. Dan kedua, kapan limit ada dan kapan limit tidak ada, bisa kita simpulkan dalam gambar ini. Jadi kalau kalian paham isi gambar ini, maka itu artinya kalian udah paham kapan limit ada dan kapan limit tidak ada. Pada episode berikutnya kita akan membahas judul besar kedua dalam kalkulus, yaitu turunan, atau nama lainnya adalah derivatif. So, pastikan kalian sudah like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan. Kita bertemu lagi di video berikutnya.